A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin berbagi dengan apa yang saya temukan, yang saya sebut dengan 3 power ya. Pertama, power of nyicil. Yang kedua, power of 5 minutes. Yang ketiga, power terpapar. Apapun yang ingin Anda raih, ingin Anda kerjakan, baik itu urusan sekolah, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan aktivitas sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan sebagainya. Tentu saja sebelumnya kita harus menyeimbangkan kehidupan kita, harus seimbang. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, ritual kita, nafkah kita, kebersamaan Anda dengan keluarga, memberikan waktu yang berharga untuk keluarga, untuk anak Anda, mendongeng, bercerita, membacakan buku, ibadah, aktivitas sosial, dakwah, dan sebagainya. Nah, setelah seimbang, mapan, kemudian Anda memilih kegiatan-kegiatan yang prinsipal, kegiatan yang beragam, yang prinsipal. Keseimbangan antara dunia akhirat, antara hobi dan juga misi, ya, misi sosial, kontribusi, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang memulai hal yang baru itu bukan hal yang mudah. Anda misalnya biasanya mengajar, kemudian harus usaha. Itu bukan hal yang mudah. Orang yang selalu berusaha, berdagang, kemudian harus membaca buku misalnya. Itu juga bukan hal yang mudah. Orang yang biasa jual pakaian, jual makanan misalnya, tiba-tiba harus belajar, itu sangat berat sekali. Demikian juga sebaliknya. Namun kadang-kadang kita memang harus punya kegiatan yang bervariasi. Apalagi kalau kegiatan sementara ini kurang mendatangkan manfaat yang cukup besar. Kurang mendatangkan faidah-faidah yang diharapkan, lambat, kecil. Karena itu kita harus menggeser orientasi, menggeser kebiasaan, mengubahlah sedikit-sedikit dari zona nyaman ke tidak nyaman. Kalau Anda karyawan, maka Anda harus punya waktu, space, dan time untuk memulai usaha bisnis. Kalau Anda introvert di rumah terus, maka Anda juga harus memutar haluan hidup Anda menjadi seorang pegiat sosial, misalnya pegiat politik dan sebagainya. Apalagi kegiatan-kegiatan itu kan tidak tahu kita, bisa jadi itu justru melejitkan, menjadi pengungkit untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Nah, jika memang kita harus memiliki kegiatan baru yang berbeda sama sekali, ini berdasarkan bacaan saya, Anda bisa menggunakan 3 power ini atau 4 power ini. Pertama, nyicil. Jadi cicillah, lakukanlah secara menyicil. Misalnya Anda ingin jadi petani, ya nyicillah jadi petani. Misalnya Anda membeli benih dulu, besoknya atau 2 hari kemudian misalnya Anda mencangkul sebentar saja. Besoknya lagi misalnya Anda membeli pupuk, besoknya lagi 2 hari lah atau seminggu kemudian menyiangi, membersihkan rumput, dan sebagainya. Cicil. Begitu ada waktu, Anda lakukan itu. Bisnis juga demikian, misalnya Anda ingin menjadi seorang pengusaha, maka yang pertama, ya Anda mungkin nabung dulu, atau kemudian Anda ngajak teman untuk kolaborasi, atau misalnya Anda membeli misalnya komoditas, barang-barang yang memang menurut Anda laku dijual. Kumpulkan barang-barang dengan harga grosir, ya. Karena kalau ada barang, biasanya kita insting kita untuk menjual itu lebih terbangun daripada kita tidak punya sesuatu. Jadi nyicillah, lakukanlah hal-hal secara nyicil.
pelan-pelan ya. Yang kedua 5 menit ya. Jadi jangan terlalu lama-lama, karena ini kan memulai yang baru. Jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak. 5 menit saja. 5 menit, setelah 5 jam 5 menit, setelah 2 jam 5 menit, 5 menit 5 menit saja. Karena 5 menit secara psikologi kan bukan hal yang membebani. Kebiasaan baru yang berat, yang sama sekali tidak nyaman, mungkin dianggap beban, mungkin menyiksa juga, mungkin harus mengorbankan waktu, tenaga, dan uang. 5 menit saja dimulai. 5 menit, 5 menit. Dan kemudian power terpapar. Maksudnya bahwa alat-alat atau hal-hal yang mendukung itu harus ada di samping Anda, harus bisa dilihat oleh mata Anda. Misalnya tadi, kalau memang Anda mau berbisnis, maka barang-barang itu harus ada di depan Anda. Kemudian misalnya alat-alat usaha itu harus ada di dekat Anda. Atau kalau misalnya Anda mau bertani, maka cangkul itu ada di depan Anda. Benih itu di samping Anda. Pupuk itu yang Anda beli secara perlahan-lahan dekat dengan Anda. Nah, karena kita kan manusia yang tidak konsisten sebetulnya, sering lalai. Tapi kalau terpapar, sering melihat, maka kita akan terdorong untuk mengaktualisasikan. Demikian juga kita akan menjadi buruk kalau terpapar oleh hal-hal yang buruk. Misalnya gadget itu kan sangat menginterupsi waktu kita. Kalau setiap hari kita bersama gadget, di mana-mana kelihatan gadget, di rumah, di masjid, di musola, di tempat tidur, maka mau tidak mau kita akan memakai gadget itu. Jadi sekarang rubah, paparkanlah kepada diri Anda hal-hal yang positif yang akan membuat Anda tergerak untuk mengerjakannya. Kalau Anda ingin jadi seorang editor video dari tingkat mahir sampai tingkat profesional, maka di depan Anda, di dekat Anda harus ada laptop yang terinstal program video yang bagus, ada mic-nya ya, kemudian ada program-program lain yang dekat dengan Anda. Komputer itu, laptop itu mudah sekali Anda gunakan karena setiap hari Anda lihat. Kalau Anda membayangkan gunung, banyak sekali tugas-tugas untuk menyelesaikan, mengedit gambar, tentu saja Anda menjadi stres. Tapi kalau misalnya setelah selesai tugas-tugas utama Anda mungkin membuka dulu minimal laptop. Kemudian misalnya Anda minimal misalnya membuat teks dulu. Sudah begitu, besoknya misalnya menambahin gambar. Besoknya misalnya memotong video ya, sehingga waktunya lebih sesuai. Kemudian minggu depan mungkin Anda tinggalkan karena Anda punya tugas utama. Tugas utama Anda tidak boleh terganggu, tidak boleh terabaikan, karena tugas utama adalah tujuan jangka pendek yang harus Anda lakukan, karena itu terkait dengan kebutuhan Anda, kebutuhan keluarga Anda. Nah, edisi tambahan itu akan mudah Anda lakukan di sela-sela itu. Kalau itu dekat dengan Anda, terpapar kepada Anda, sehingga Anda akan terus-terusan mengerjakan. Lama-kelamaan, sebulan, 2 bulan mungkin Anda sudah menjadi seorang editor yang mahir. Lama-kelamaan, setelah mungkin 6 bulan Anda akan menjadi seorang petani yang handal. Demikian juga setelah 6 bulan, setahun mungkin Anda menjadi pedagang yang memang tekun. Dan begitulah selanjutnya, apapun yang Anda lakukan, hal-hal yang baru yang tidak nyaman itu, gunakanlah power of nyicil, power 5 menit, dan power terpapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.